Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering kita dengar adalah untuk berpikir, untuk melihat, untuk bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi menjadi dua, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak terbagi menjadi tiga bagian, yaitu otak besar, otak kecil, sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatis, sistem saraf otonom. Sistem saraf somatis terbagi menjadi 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Sistem saraf otonom atau saraf tak sadar terbagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak, serta dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Bagian-bagian otak terdiri dari lobus frontal, di mana pada lobus frontal terdapat korteks motorik. Kemudian terdapat lobus parietal. Pada lobus parietal terdapat korteks somatosensorik. Kemudian terdapat lobus occipital. Kemudian juga terdapat cerebellum dan juga medulla spinalis, batok otak, lobus temporal, bulbus olfactory. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Sel saraf atau neuron, bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf, adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls atau rangsangan. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Gambar ini menunjukkan bentuk sel saraf, di mana terdapat dendrit, inti sel, badan sel, akson, selubung mielin, nodus Reinfeldt, sinapsis, serta sel Schwann. Sistem saraf otonom
mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Sistem ini terus-menerus aktif untuk mengatur berbagai aktivitas seperti bernapas, detak jantung, dan proses metabolisme tubuh. Saraf otonom atau saraf tak sadar terbagi menjadi dua, yaitu saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Contoh dari gerakan saraf parasimpatik yaitu menyempitkan pupil, menghasilkan air liur, menyempitkan saluran pernapasan. Fungsi dari saraf simpatik seperti melebarkan pupil, mengurangi produksi air liur, memperbesar saluran pernapasan.